Mas Sela melahirkan. Aku ingin menjenguknya, ujar Nia. Kapan? Tadi Sela mengabariku. Anaknya laki-laki juga Mas bisa jadi teman Juna nantinya. Nanti selepas maghrib kita ke sana. Juna ditinggal saja sama mama sayang. Aku tidak mau dia ikut ke rumah sakit. Oke. Nanti aku peras dulu asinya Mas agar Juna nggak rewel. Mas pulang sore hari ini? Tanya Nia. Sepertinya iya. Ada beberapa hal yang harus aku kerjakan. Jawab Ben. Hari ini pengacara Ben dan Ambar akan memasukkan laporan untuk Peter. Ben sudah cukup yakin kalau Peter sudah kewalahan saat ini. Sebelum dia menjual seluruh asetnya dan kabur ke luar negeri, lebih baik Ben menyelesaikan dia terlebih dahulu. Aku berangkat ya. Mau pesan apa saat aku pulang? Tanya Ben sambil mencium kening Nia. Tidak ada Mas. Semuanya masih lengkap. Ya sudah aku pergi. Hati-hati Mas jangan ngebut. Pesan Nia dan diangguki Ben. Di sepanjang jalan Ben tersenyum puas karena semalam anak buahnya melaporkan hasil kerjanya. Peter sudah bangkrut total, bahkan sebagian karyawan sudah dipecat tanpa pesangon. Hingga mereka ingin menuntut Peter atas pemecatan sepihak yang tidak diberikan pesangon. Kerja yang bagus, gumam Ben pelan. Ini uangnya lah. Pegang dulu saja Ma untuk keperluan kita. Setelah ini kita cari kos yang lebih murah, mungkin besok aku sudah bisa keluar dari sini. Ujar Carla. Mamanya baru saja selesai menjual ponsel Carla dan uangnya lumayanlah bisa mereka gunakan untuk membayar rumah sakit dan kos 1 bulan ke depan sampai Mama Dina menemukan cara untuk mendapatkan uang dari Peter. Kamu harus segera pulihlah agar kita bisa menemukan jalan keluarnya berdua. Kalau memang Peter tidak mau anak itu, kamu buang saja daripada merepotkanmu nanti. Ma, ini anakku, cukup sudah sekali aku ceroboh hingga anakku meninggal, tidak untuk kedua kalinya Ma. Ujar Carla sambil memegang perutnya. Dia menginginkan anak ini hidup. Tapi siapa yang akan menanggungnya lah? Kamu tahu bukan sekarang apa-apa mahal. Butuh uang sedangkan kamu tidak bekerja. Mau kamu kasih makan pakai apa? Belum lagi semua perlengkapan dia. Ma, nanti aku akan bekerja Ma. Aku tidak ingin membunuh anakku sendiri. Cukup 1 kali kesalahanku, tidak kedua kalinya. Untuk perlengkapan Mama tidak perlu khawatir, aku masih menyimpan semua perlengkapan yang aku beli dulu. Jawab Carla. Terserah kamu asal jangan merepotkan Mama nantinya lah. Ma, aku mohon Mama jangan egois. Aku butuh Mama saat ini Ma. Hanya Mama yang aku punya. Kita bisa hidup bersama dengan anakku Ma. Kita lihat saja nantilah. Mama pusing kamu tidak bisa diajarin. Jawab Mama Dina. Mama Dina berpikir jika Carla bercerai dari Peter otomatis tidak ada yang mau dengan Carla lagi karena dia sedang hamil, tapi jika Carla tidak hamil akan mudah menggait para orang kaya atau hidung belang dan mereka akan hidup enak lagi. Argegegeh. Kenapa semakin kacau begini? Kesal Peter meremas rambutnya.
Penghitungan uangnya semakin memburuk membuat Peter bingung apa yang harus dia lakukan. Sepertinya buruk jika aku terus bertahan di sini. Apa dia harus meninggalkan semua hutang-hutang ini dan kabur, pikir Peter. Karena jika dia menjual asetnya tidak akan cukup untuk membayar gaji karyawan dan dia akan kehilangan segalanya, tapi jika dia kabur dan menjual asetnya otomatis dia masih bisa tinggal di negaranya nanti. Aku tidak bisa terus begini. Aku harus segera memutuskannya agar cepat selesai, batin Peter. Brooke. Au. Maaf Bu. Nia. Mama. Cek. Ternyata anak sombong ini yang menabrakku. Sana jangan sentuh aku. Jijik. Ujar Mama Dina sambil mengusap tubuhnya karena Nia berusaha membantunya. Ayo sayang. Ajak Ben menarik tangan Nia cepat. Hei. Jangan mentang-mentang kamu orang kaya seenaknya saja main pergi, bagaimanapun juga saya ini mantan mertua kamu meskipun saya tidak sudi punya menantu seperti kamu. Oceh Mama Dina. Ayo sayang. Ajak Ben lagi karena Nia memberhentikan langkahnya mendengarkan ocehan mantan mamanya ini. Mas. Sudah tidak usah didengarkan. Menantu durhaka kamu. Pekik Mama Dina menunjuk Ben. Sedangkan Ben melihat kiri kanan seperti orang bingung. Anda bicara pada saya? Tanya Ben. Ya kami. Pada siapa lagi? Katanya orang kaya tapi bodoh. Kesal Mama Dina. Yang Anda katakan siapa? Tanya Ben mendekat pada Mama Dina dengan wajah sangarnya. Kamu. Jawab Mama Dina gugup karena Ben seperti hendak memakannya hidup-hidup. Saya bukan menantu kamu, jadi di mana letak durhakanya saya? Dan satu lagi, tadi kamu yang mengatakan istri saya anak sombong. Jelas saja kami tidak mau menegur kamu karena memang kami orang kaya yang sombong seperti yang kamu katakan. Jadi di mana letak kesalahan kami? Ujar Ben sinis. Mas sudah. Bisik Nia. Dia harus diberi pelajaran sayang agar tahu dengan siapa dia bicara. Kita bukan rakyat jelata seperti dia yang hidupnya sebagai parasit. Jangan sombong kamu. Saya mantan istri ayah Nia. Hargai saya. Hanya mantan bukan. Kamu tahu di mana letaknya mantan? Di tempat sampah. Berapa hargamu? Ujar Ben membuat Mama Dina bertambah kesal. Jangan kurang ajar kamu Ben. Meskipun kamu perempuan saya tidak akan takut karena perempuan seperti kamu memang harus diberi pelajaran agar tahu siapa lawan bicaramu. Saya membuat kamu tak bisa bicara detik ini juga dengan kekuasaan saya. Kamu mencoba mengancamku. Bukan mengancam, hanya memberitahu kalau saya lebih berkuasa daripada Anda atau kamu mau membanggakan menantu barumu. Jika ia panggil dia sekarang kemari. Mas. Ini sudah malam, jangan ladeni dia nanti keburu abis jam besuknya Mas. Ingat Nia. Jangan takut sayang jika jam besuknya habis untuk kita besok pagi rumah sakit ini akan berpindah tangan atas nama kamu. Sombong Ben membuat Dina menelan selaifanya. Wajah Ben terlihat sekali seperti ingin menerkamnya.
Selama ini Ben menghormati ayah Bahtiar sebagai mertuanya dan sekarang Mama Dina bukan lagi istri mertuanya, jadi Ben bebas meluapkan isi hatinya. Mas, jika terus berdebat sama saja kamu dengan dia. Sudahlah, biarkan dia dengan kehidupannya sekarang, anggap kita tak pernah mengenalnya. Ucap Nia lalu segera pergi meninggalkan suaminya karena Ben masih betah meladeni mantan mamanya itu. Sayang, tunggu. Pekik Ben yang ditinggal Nia. Kenapa meninggalkanku? Kamu terus meladeninya. Sayang, sesekali dia harus kita tampar dengan kesombongan kita agar dia tahu sedang berhadapan dengan siapa. Ingat Mas, di atas langit masih ada langit. Untuk dia tidak berlaku pepatah itu sayang. Biar saja dia kebakaran jenggot. Nia hanya menghela nafas berat. Ben memang sengaja mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini terpendam karena segan pada sang mertua lelakinya. Mertuamu ada di sini juga, Mi, ujar Ben. Mertua yang mana? Tanya Fahmi bingung karena dia tak memiliki mertua. Orang tua Sela sudah tidak ada. Mamanya Carla. Mantan mertua. Bukan lagi mertua. Ketus Fahmi tidak terima jika Ben mengatakan Mama Dina mama mertuanya. Ben tersenyum kecil melihat reaksi Fahmi yang terlihat tidak suka mendengarnya. Siapa namanya? Tanya Nia sambil menggendong bayi mungil itu. Belum ada nama Aunty. Masih bingung mau kasih nama apa. Soalnya ada menyiapkan beberapa nama tapi belum tahu yang mana yang cocok, jawab Sela. Tampan ya. Putih mirip Sela. Kata Mama Mas Fahmi mirip Mas Fahmi kecil. Dia anteng dari tadi Mbak, nggak ada rewel-rewelnya. Jelas Sela. Kata orang dulu kalau kecilnya anteng besarnya rewel Sel, tapi mitos sih belum ada pembuktian di kita karena Juna juga masih kecil. Semoga aja nggak ya Mbak. Juna sekarang udah bisa apa? Yang jelas kalau malam sukanya bergadang kalau siang tidur. Tapi sebagai orang tua baru ya dinikmati aja Sel. Jawab Nia sambil tersenyum kecil dan diangguki Sela. Kenapa dia ada di sini, Mi? Mana aku tahu. Kami sempat juga berpapasan tapi aku tidak mau melihatnya. Tidak mau apa karena ada Sela? Goda Nia. Nggak ada urusan lagi. Jawab Fahmi ketus membuat mereka menertawakan Fahmi. Kenapa kamu tidak mencari tahu kenapa dia ada di sini? Tanya Ben. Mas, sudah deh kalau kamu mau cari tahu kamu saja. Fahmi sudah tidak mau tahu lagi tentang Carla, jangan digoda terus nanti Sela cemburu, ujar Nia. Dia tidak akan cemburu nih, sahut Fahmi karena selama pernikahan Sela tidak menunjukkan gelagat cemburu pada Fahmi. Benar Sel? Tanya Nia tak percaya. Bukan tidak cemburu tapi aku merasa tidak ada yang perlu dicemburukan karena awalnya akulah yang menjadi duri dalam rumah tangga dia Mbak. Jadi bagaimana mau cemburu? Kalau untuk saat ini sudah ada anak di antara kami, aku rasa kita sudah saling dewasa dan bukan keributan yang dicari, jadi aku yakin kalau Mas Fahmi bisa menjadi suami dan ayah yang baik untuk kami. Jelas Sela lembut. So sweet.
Tapi tetap harus waspada jangan terlalu percaya. Tetap ada batasannya. Lelaki kalau terlalu diberikan kepercayaan bisa ngelunjak ngerasa paling benar sendiri nanti. Ucap Nia melirik ke arah Ben. Tapi aku tidak begitu sayang. Aku bisa mengendalikan diriku dan aku bisa menjaga diri dari semua godaan haram di luar sana, potong Ben. Aku juga begitu sekarang. Sudah tobat, sahut Fahmi ikut menimpali. Semoga saja, jawab Sela dan Nia serentak. Fahmi tidak menyangka hubungannya dengan Nia bisa kembali baik melalui Sela. Istrinya ini benar-benar membawa berkah untuk Fahmi mulai dari segi ekonomi maupun hubungan silaturahmi. Sela sangat memberikan pengaruh baik untuk dirinya bahkan hubungan keluarga pun makin membaik. Ada Nia di sinilah, lapor Mama Dina. Nia. Kenapa dia ada di sini Ma? Mana Mama tahu? Mungkin jenguk istri Fahmi kali. Istri Fahmi. Maksud Mama? Tanya Carla semakin tidak mengerti. Kemarin Mama lihat Fahmi dan istrinya yang mau lahiran. Istri Mas Fahmi mau lahiran. Mama bercanda. Bercanda bagaimana jelas-jelas Mama lihat sendiri kok. Nggak mungkin Ma. Bantah Carla. Kalau kamu nggak percaya ya sudah. Mama mau tidur kepala Mama pusing sudah bertemu Nia dan suami sombongnya itu. Ujar Mama Dina berjalan ke arah sofa dan meraih selimut lalu menutupi tubuhnya sedangkan Carla masih terdiam membeku. Dia masih belum bisa mencerna ucapan mamanya tentang Fahmi. Nggak mungkin Mas Fahmi sudah memiliki anak. Batin Carla tak terima. Aku harus sembuh dan bertemu Mas Fahmi segera. Aku harus bicara dengannya, lanjut Carla membatin.